Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan coba praktikkan cara untuk submit artikel di sebuah jurnal. Pada prinsipnya sama antara submit di jurnal OJS 3 dengan OJS 2. Nah, namun kali ini saya akan coba praktikkan cara submit artikel ke jurnal OJS 3. Nah, di rumah jurnal ini ternyata ada dua jurnal. Ada Amena Jurnal dan Jurnal Semubut atau jurnal mengajar. Ini skopnya multidisiplin. Kalau ini khusus di bidang pendidikan Islam. Langsung saja kita praktikkan. Kita klik view jurnal. Kemudian langkah yang pertama sebelum login itu adalah melakukan registrasi ya. Step pertama, lakukan registrasi. Nah, di sini penting untuk membagi dua, ada first name dan ada last name-nya. Ada given name, ada family name. Jadi ini tujuannya adalah supaya nanti terindeks Google Scholar. Nah, kalau tidak ada dua nama, nah itu nanti akan bermasalah. Kebiasaan tidak terindeks. Kecuali ada penulis anggota yang memiliki first name and last name. Nah, jadi kalau tidak ada hanya nama kita hanya satu kata, maka tambahkan nama orang tua. This is for example only. Kemudian next kita masukkan affiliation. Ini contohnya aja ya, contohnya bukan apa, ini sebagai contohnya aja. Lalu kemudian kita tekan huruf I lalu masuk ke Indonesia karena kampus ini berada di Indonesia misalnya. Kemudian emailnya, email ya, ini email kita paste saja. Tentunya ini tidak boleh ada spasi di depan dan di belakangnya, karena kalau enggak nanti pasti akan keliru. Kemudian nah, ini username-nya boleh ditambah dengan suku kata, misalnya 1, 2, 3, atau dengan karakter yang lain. Tapi dia tidak boleh huruf kapital. Tidak boleh menggunakan huruf kapital, kemudian ada beberapa karakter yang dilarang gitu. Jadi dia ada dua lah, di antara ya gunakan saja huruf kecil dan plus angka ya. Kemudian passwordnya silakan dibuat sesuai dengan kebiasaan atau keinginan Anda. Lalu ini nggak usah dicentang ya, kecuali Anda ingin menjadi editorial tim jurnal tersebut. Ya misalnya editor atau reviewer, maka centang ya ini. Kemudian kalau sudah ini pastikan sudah semua terisi, terutama yang di bagian ada bintang merah ini, itu jangan lupa diisi. Kemudian klik registrasi. Kemudian ini langsung saja make a new submission. Kemudian di sini buat komentar. Ini judulnya kita paste saja. Lebih kurang seperti ini. Lalu kemudian ini dicentang semua. Ya, kemudian ini juga dicentang.
lanjut, save and continue. Nah, di sini perintahnya untuk upload submission-nya. Jadi sebelum mengupload ini sebaiknya identitasnya ini dihilangkan ya. Supaya nanti editornya tinggal langsung mengirimkan ke reviewer. Ya, jadi editornya tidak harus lagi download dulu kemudian dibuang identitas penulis lalu kemudian di save. Nah, itu akan lebih merepotkan editor ya. Jadi dihapus saja, kemudian jangan lupa di save. Lanjut kita upload ya, upload file. Nah, ini artikelnya yang sudah dibuang identitas autornya. Kemudian ini kita pilih artikel teks. Kemudian kita save and continue. Oke. Ini kita tekan Ctrl Z dulu supaya namanya jangan hilang. Berikutnya kita paste judul. Tadi ini judulnya. Abstraknya diambil abstrak bahasa Indonesia saja. Kalau jurnal itu umumnya berbahasa Indonesia, bukan full bahasa Inggris. Tapi kalau full bahasa Inggris, pastikan saja abstrak yang full bahasa Inggrisnya. Di sini Anda pilih yang ini dulu, full apa nih? Full view itu. Kemudian di bagian legend itu Anda pilih format justify. Supaya ini rata kiri dengan kanan ini rata. Ini sudah rata kiri kanan. Kemudian tekan sekali lagi full screen-nya. Nah, ini dia sudah rata. Next, kita tambahkan autornya, autor kedua. Nah, ini emailnya wajib diisi. Sementara ini tidak ada email. Maka bagusnya sih setiap orang itu harus ada email gitu. Ini sudah ada email, walaupun ini bukan email yang sebenarnya, nanti bisa diganti. Karena setiap autor itu mesti ada email tujuannya. Pertama, memang ini diwajibkan untuk diisi. Yang kedua, supaya masuk notifikasi bahwa dia juga merupakan bagian daripada anggota penulis dalam sebuah artikel yang kemudian masuk notifikasinya bahwa artikelnya sudah di-submit pada jurnal apa gitu. Oke, kemudian pilih save. Nah, ini sudah muncul autor kedua. Berikutnya autor ketiga. Nah, ini juga emailnya tidak ada. Atau kita coba buat sembarang saja dulu, nanti kita ganti kalau sudah ada email yang valid. Ini country-nya. Kemudian ini jangan lupa setiap awal suku kata itu harus huruf kapital. Penulisannya seperti nama kampus. Ini kita centang autornya. Ini nggak perlu dicentang. Biasanya ini hanya untuk penulis koresponden.
Kalau sebuah artikel itu penulis pertama sekaligus koresponden, maka ini sepenuhnya dicentang untuk penulis pertama. Sementara penulis kedua, ketiga, dan penulis anggota lainnya diabaikan. Lalu kemudian klik save. Nah, ini Bapak Ibu masih bisa di-edit-edit ya. Kalau misalnya, oh ini nggak jadi penulis satu, ini jadi penulis satu ya, tinggal kita naikkan seperti ini. Oh ini nggak jadi koresponden, ini akan jadi koresponden, tinggal diedit ini. Ya, tinggal di edit di sini ya, edit gitu. Oke, karena ini datanya sudah benar seperti ini, maka ini kita pilih atur ulang. Berikutnya ini keywordnya ya. Pilih keyword yang bahasa Indonesia saja. Di sini Ctrl V paste, kemudian klik koma yang ada di keyboard. Koma ya. Tombol koma, klik sekali, tekan koma, maka dia akan jadi satu suku kata. Berikutnya ambil kata kedua, keyword kedua. Tekan koma lagi, jadi keyword kedua. Berikutnya ini frasa ketiga, sama tekan koma, maka ya sudah jadi. Next, terakhir adalah referensi. Nah, ini sebaiknya judul ini supaya konsisten di dalam penulisan judul, dia hanya di awal suku kata saja seperti ini yang besar, yang kapital ya. Selebihnya huruf kecil, kecuali imbuhan ini ya dia harus tetap huruf kecil ya. Ini nanti diedit di Zotero atau di Mendeley, atau ini boleh dilakukan secara manual. Bisa enggak? Oh, bisa ya. Bisa, ini bisa dilakukan secara manual. Kayaknya ini bukan menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Kayaknya ya, tapi nggak tahu juga ya. Jadi intinya seperti itu, supaya ini terlihat rapi ya. Oke. Ini anggap saja ini sudah selesai. Ini hanya sebagai contoh ya, kita copy, lalu kemudian ini di paste di sini. Lalu kemudian save and continue. Ini belum selesai ya. Belum selesai. Karena kita harus sampai ke sini nanti. Tahap keempat. Save and continue. Nah, di sini belum selesai juga ini. Sebelum diklik finish submission. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kemudian tidak atau lupa diklik finish submission. Kalau lupa klik ini, dia artikelnya nggak masuk atau nggak komplit. Nah, ini diminta pernyataan. Apakah benar ini mau disubmit artikelnya? Kalau benar tinggal pilih OK. Nah, kalau sudah muncul submission complete, nah berarti ini sudah selesai. Coba kita klik review this submission atau return to your dashboard. Ya, di halaman depan yang menampilkan bukti telah melakukan submit artikel. Nah, ini sudah ada. Kalau mau lihat ya lihat seperti ini. Di tanggal 23 Desember 2024. Ini tanggal masuk artikelnya. Nah, oke, demikian tutorial singkat. Mudah-mudahan dapat membantu para penulis sekalian untuk melakukan submit sendiri artikelnya, supaya kita punya pengalaman di dalam melakukan submit artikel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.